Di video kali ini, Bang Arif akan mengupas fakta-fakta mengenai Pilkada Serentak 2024. Siapa yang sebenarnya memenangkan Pilkada? Partai-partai mana saja yang paling menderita kerugian akibat salah langkah dalam menentukan figur di detik-detik akhir menjelang pendaftaran calon gubernur ke KPU? Kita awali dengan data dan fakta pemenang Pilkada di pemilihan gubernur Pilkada Serentak 2024. Analisis ini berdasarkan pada jumlah kader partai yang berhasil ditempatkan sebagai kandidat pemenang, baik pada posisi gubernur maupun wakil gubernur. Peringkat pemenang Pilkada 2024. Pertama, Partai Gerindra berhasil memenangkan 15 provinsi, menempatkan 9 kader di posisi gubernur dan 6 kader di posisi wakil gubernur. Kedua, Partai PDI Perjuangan menempatkan 5 kader sebagai gubernur dan 6 kader sebagai wakil gubernur. Ketiga, Partai Golkar berhasil menempatkan 5 kader sebagai gubernur dan 5 kader sebagai wakil gubernur. Keempat, Partai Demokrat menempatkan 4 kader sebagai gubernur dan 3 kader sebagai wakil gubernur. Kelima, Partai PAN 3 kader sebagai gubernur dan 1 kader sebagai wakil gubernur. Keenam, Partai Nasdem 2 kader sebagai gubernur dan 2 kader sebagai wakil gubernur. Ketujuh, Partai P3 1 kader sebagai gubernur dan 2 kader sebagai wakil gubernur. Kedelapan, Partai PKB dan PKS masing-masing berhasil menempatkan 1 kader sebagai gubernur dan 1 kader sebagai wakil gubernur. Kesembilan, Partai Aceh memenangkan kadernya di posisi gubernur. Kesepuluh, Partai Hanura dan Perindo masing-masing berhasil menempatkan 1 kader di posisi wakil gubernur. Kaderisasi dan perpindahan partai. Partai Gerindra berhasil menempatkan kadernya sebagai gubernur. Antara lain, Bobi Nasution di Sumatera Utara, Rahmat Mirzani di Lampung, Agustiar Sabran di Kalimantan Tengah, Zainal Palewang di Kalimantan Utara, Deddy Mulyadi di Jawa Barat, Andra Soni di Banten, Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, Julius Selvanus di Sulawesi Utara, Hendrik Lewerisa di Maluku. Dari 9 kader Gerindra yang berhasil lolos jadi gubernur, hanya 2 yang benar-benar lahir dari kaderisasi partai, yaitu Rahmat Mirzani Jausal di Lampung dan Andra Soni di Banten. Sisanya, seperti Bobi Nasution dan Agustiar Sabran, adalah kader PDI Perjuangan yang membelot saat akan maju sebagai calon gubernur. Deddy Mulyadi adalah kader Partai Golkar dan Hendri Lewerisa adalah kader Partai Demokrat. Zainal Palewang dan Ahmad Lutfi adalah pensiunan polisi yang baru bergabung setelah ingin maju sebagai calon gubernur. Julius Selvanus Lumba adalah seorang tentara yang merupakan mantan anak buah Prabowo di Kementerian Pertahanan. Sementara itu, kader Gerindra yang berhasil menang di posisi wakil gubernur antara lain Fathullah di Aceh, Vasco Rusemi di Sumatera Barat, NH Pratamura di Provinsi Kepulauan Riau, Seno Aji di Kalimantan Timur, Joni Asadoma di Nusa Tenggara Timur, dan Muhammad Lakotani di Papua Barat. Hasil memuaskan PDI Perjuangan. Partai PDI Perjuangan berhasil menempatkan kader sebagai gubernur di 5 provinsi, yaitu Pramono Anung di Jakarta, Iwayan Koster di Bali, Ben-Hur Tommy di Papua, Meki Nawipa di Papua Tengah, dan Apollo Savanpo di Papua Selatan. Di posisi wakil gubernur, PDI Perjuangan berhasil menempatkan kadernya di 6 provinsi. Antara lain, Krisantus Kurniawan di Kalimantan Barat, Rano Karno di Jakarta, Inyoman Giri Prasta di Bali, Yermias Bisai di Papua, Haryanto di Riau, dan Mian di Bengkulu. Hasil Partai Golkar, partai pemenang ketiga. Partai Golkar berhasil menempatkan kadernya sebagai gubernur di 5 provinsi, yaitu Ansar Ahmad di Kepulauan Riau, Hidayat Arsani di Bangka Belitung, Rudi Masud di Kalimantan Timur, Emmanuel Melkiades di Nusa Tenggara Timur, dan John Tabo di Papua Pegunungan. Di Kepulauan Bangka Belitung, Golkar awalnya ingin bergabung dengan koalisi Kim Plus untuk mengusung gubernur petahana. Namun, setelah PDI Perjuangan mengusung Hidayat Arsani, Golkar yang tidak ingin kehilangan kader potensialnya pun beralih untuk mendukung Hidayat Arsani. Kasus ini mirip dengan yang terjadi di Banten, di mana Golkar hanya setengah hati mendukung kadernya yang sudah terlanjur diusung oleh partai lain. Sementara itu, untuk posisi wakil gubernur, Golkar berhasil menempatkan kadernya di antaranya Surya di Sumatera Utara, Edi Pratowo di Kalimantan Tengah, Erwan Setiawan di Jawa Barat, Indah Damayanti di Nusa Tenggara Barat, dan Idah Syahidah di Gorontalo. Selanjutnya, Partai Demokrat yang berhasil menempatkan kadernya sebagai gubernur di beberapa daerah, antara lain Gusnar Ismail di Gorontalo,
Suhardi Duka di Sulawesi Barat, Anwar di Sulawesi Tengah, dan Shirley Coanda di Maluku Utara. Di posisi wakil gubernur, terdapat Cik Ujang di Sumatera Selatan, Emil Elestianto Dak di Jawa Timur, dan Ons Pahabol di Papua Pegunungan. Sementara itu, Partai Amanat Nasional atau PAN berhasil memenangkan kadernya, Helmi Hasan di Bengkulu, Al Haris di Jambi, dan Muhyiddin di Kalimantan Selatan. Di Jambi dan Bengkulu, kader PAN menang setelah berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Di Kalimantan Selatan, kader PAN juga unggul, meskipun harus bersaing melawan koalisi besar yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, dan lainnya. Di Papua Tengah, PAN berhasil memenangkan kadernya, Deinas Gele sebagai wakil gubernur setelah dipasangkan dengan Meki Nawipa dari PDIP. Apresiasi kepada PAN karena secara keseluruhan kader Partai PAN berhasil lolos bukan karena bantuan koalisi. Partai Nasdem. Partai ini berhasil menduduki peringkat ke-6 dalam pemenang pilkada tingkat provinsi. Setelah berhasil menempatkan Herman Deru di Sumatera Selatan dan Domingus Mandacan di Papua Barat sebagai gubernur, serta Fatmawati Rusdi di Provinsi Sulawesi Selatan dan Johannes Victor di Sulawesi Utara sebagai wakil gubernur. Partai Persatuan Pembangunan atau P3, meskipun tidak berhasil masuk ke parlemen di DPR RI, berhasil menjadi peringkat ke-7 karena sukses memenangkan kadernya, Andi Sumangruka sebagai gubernur di Sulawesi Tengah, Taj Yassin sebagai wakil gubernur di Jawa Tengah, dan Heliana sebagai wakil gubernur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berada di peringkat ke-8 setelah berhasil memenangkan Abdul Wahid sebagai gubernur di Riau serta Abdullah Sani di Jambi sebagai wakil gubernur. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS memperoleh hasil yang sama dengan PKB dengan memenangkan Mahyeldi sebagai gubernur di Sumatera Barat dan Ahmad Dimyati Kusuma sebagai wakil gubernur di Banten. Di sisi lain, 3 partai lokal di Aceh berhasil memenangkan Pilkada Aceh dan menempatkan kadernya Muzakir Manaf atau yang biasa dipanggil Mualem sebagai gubernur. Partai Hanura juga berhasil menempatkan kadernya Ingkong Ala sebagai wakil gubernur di Kalimantan Utara. Sementara itu, Partai Perindo berhasil memenangkan kursi di Provinsi Maluku dan menempatkan kadernya Abdullah Fanat sebagai wakil gubernur. Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di pemilu dan partai dengan perolehan suara tertinggi di koalisi Kim Plus dianggap sebagai partai yang paling menderita dalam Pilkada 2024. Meskipun bergabung dengan koalisi Kim Plus, perolehan kursi gubernur Partai Golkar ternyata kalah jauh dari ketua koalisi, yaitu Partai Gerindra.